Oke, nyambung Sheryl tadi dibilang sama Sheryl bahwa popularitasnya tinggi, hasil survei untuk di Depok bagus. Yakin bahwa dia akan deliver dan punya rekam jejak yang baik. Nah, pertanyaannya rekam jejaknya dari mana? Kan dia belum punya pengalaman soal ini banyak sekali, memimpin sebuah perusahaan itu tidak mudah loh. Dan dia punya bukan satu tapi belasan puluhan. Saya yakin gini, privilege yang dipunyai Kaisang, satu-satunya privilege adalah apa? Dia hidup dari ayah seorang Jokowi dan kakaknya adalah Gibran. Dia punya insight bagaimana menjadi seorang kepala daerah yang punya hati, tidak korupsi, bisa mendengarkan rakyat, dan mau jeli melihat apa kebutuhan rakyat. Itu privilege yang dipunyai oleh Kaisang. Saya bisa membantu Sheryl dan Prof Musni ya, Mas Henry beda nanti ya. Saya bisa membantu untuk menjelaskan ini ya. Artinya gini, ketika Pak Jokowi menjadi wali kota, dia bukan seorang fungsionaris partai. Dia adalah pengusaha. Nampaknya memori Kaisang ini melekat di sana. Jadi dalam teori belajar sosial Kartoplan itu dinyatakan ini proses asosiasi namanya. Lalu dia mencoba dikembangkan dengan proses reinforcement. Ternyata bapak gua yang cuma pengusaha bisa kok jadi wali kota. Tadi kan masalahnya adalah yang kita perdebatkan ini bukan soal karena dia tidak punya pengalaman. Pak Jokowi tidak punya pengalaman, sudah terjawab oke. Sekarang ini yang belum terjawab adalah bahwa dia kan anak presiden. Oke lah dia bisa kayak bapaknya dulu pengusaha kok bisa kok jadi wali kota. Bahkan 2 kali terpilih. 2 periode di Solo, bisa naik menjadi gubernur, jadi presiden sekaligus, itu sudah terjawab ya, soal latar belakang, soal kemampuan. Menyampaikan Kaisang ingin mengimitasi langkah bapaknya. Mengimitasi dan begitu. Teori menyediakan untuk itu. Namanya teori sosial dan teori, asosiasi, reinforcement, dan imitasi. Jadi 3 teori ini sudah berlaku berpuluh-puluh tahun. Nah konsepnya yang sekarang kita perdebatkan soal kepatutan tadi ya. Pak Musni berdiri, Mas Henry juga tidak patut karena dia anak presiden. Lalu anak presiden yang masih menjabat. Sheryl menjawab. Tapi nanti ketika dia melakukan pemilihan kalau benar dia akan dicalonkan, Pak Jokowi tidak lagi presiden. Nah, Pak Musni bagaimana tanggapannya gitu? Pak, 2024 Pak Jokowi bukan presiden, jadi Kaisang bukan lagi karena anak presiden dia maju. Iya kan. Sudah lolos 2 orang ya, sudah lolos 2 orang. Sudah 2 orang, tinggal 1. Ya kita lihatlah, kan belum tentu juga di Solo, di Depok ya. Ini kan keinginan dari mohon maaf ya dari PSI kan ingin menaikkan benderanya. Kalau mendukung ini Kaisang ini, kan ini nanti namanya melejit, akhirnya ya namanya politik mesti begitu Pak. Memanfaatkan momentum untuk menaikkan popularitas. Nah, itu nggak salah untuk PSI. Nah, bagi saya sebentar, ini saya perlu memperjelas. Jadi PSI sekarang sedang menunggangi popularitasnya Kaisang. Iya. Ya, dan disebut terus karena beliau itu anak presiden. Iya, PSI lagi memanfaatkan popularitasnya Kaisang. Ya tidak merasa, tapi kami masyarakat memanfaatkan. Buktinya Kaisang setuju dan bahkan setelah PSI mengatakan kita mendukung kalau Kaisang mau menjadi wali kota Depok, justru partai-partai progresif lainnya juga ikut mendukung, baru bersuara. Gitu loh, jadi saya rasa nggak ada salahnya ya kalau partai jeli melihat anak bangsa yang punya kredibilitas, punya rekam jejak keluarganya bagus, tidak korupsi. Justru partai itu harus jeli. Nggak ada salahnya juga kalau partai jeli melihat ini materi yang seksi untuk didompleng gitu ya, nggak salah juga sih sebenarnya kan Prof. Bahasanya bukan anak bangsa dong. Jadi nggak salah dong kalau partai politik ngelihat anak presiden punya potensi gitu kan. Oh bukan, ya anak bangsa juga lah. Iya anak bangsa. Tapi anak ini kan presiden anaknya 3, 2 sudah lolos. Tinggal Mas Kaisang. Pertanyaan saya kan patut atau tidak? Ya terserah lah, ada yang mau bilang tidak patut boleh, yang bilang patut boleh. Kalau saya berpihak pada kalau menurut saya tidak patut. Kalau menurut masyarakat gimana hasil surveinya Kedai Kopi? Ini 58,8% masyarakat Indonesia tidak setuju dinasti politik. Ini yang Juni 2023 ini paling baru nih. Tidak setuju dengan dinasti politik, ini kaitan dengan Kaisang maju lagi dia. Kaisang maju nih ya. Enggak ada tentang Kaisang. Secara general tidak setuju dengan dinasti politik. Jadi menurut saya tadi kan ada perdebatan, nanti kan di 2024 November Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Itu bagus kalau kemudian memang ada proses demikian. Tapi kan tadi saya sudah katakan sudah lolos 2. Jangan sampai kemudian masyarakat beranggapan bahwa atau bercanda nih Pak Jokowi, maaf ya, untung aja anak Pak Jokowi cuma 3 gitu kan. Nah sekarang apakah Kaisang boleh? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Tapi lagi-lagi pertanyaannya patut atau tidak. Tapi kalau ditanya PSI boleh nggak? Ya boleh. Patut atau tidak? Ya ini patut untuk PSI supaya apa?
makin populer, makin dibicarakan. Kan PSI ini menurut saya salah satu strategi yang keren banget itu adalah menumpang Pak Jokowi popularitasnya. Yang kedua jadi jubirnya Anies Baswedan, gitu kan? Sekarang udah berhenti nih jadi jubir Anies Baswedan. Jubir Anies Baswedan atau kritikus Anies Baswedan? PSI itu sering banget nyebut Anies Baswedan soalnya. Sebenarnya ada nama-nama lain yang kita juga calonkan untuk kepala-kepala daerah di berbagai tempat. Tapi karena memang ini anak presiden aja jadinya media memang nanyanya itu terus gitu loh. Bukti di DKI kita juga memajukan nama Grace Natali apa, tapi kan media memilih sendiri mainannya apa. Jadi bukannya PSI mau mendompleng atau apa ya. Saya setuju itu media yang juga memilih. Sekarang gitu ada Helmi Yahya kan? Sebenarnya tentang etis tidak etis, patut atau tidak patut sudah dijawab. Tadi kan 56% masyarakat tidak setuju dinasti politik. Oke, berarti kan kalau nanti Kaisang maju, kan Pak Jokowi tidak presiden lagi. Kita lihat kalau yang tidak setuju akan menentukan pilihannya di sana. Saya kira itu. Rakyat yang menjawab. Biarkan rakyat yang menjawab. Saya setuju. Sekali lagi dong, kita jawab nih. Ini kira-kira Depok Jawa Barat atau Depok Sleman, Yogyakarta? PSI udah tahu belum? Jangan-jangan. Apalagi itu berat wilayah PKS. Iya sebentar, enggak jangan-jangan PSI yang ketipu juga. Berprinsip Soeharto kita lengserkan itu dengan isu KKN dan apa yang kita sebutkan tadi ini merupakan bagian dari nepotisme dan itu kita harus sampaikan agar tidak dilakukan. Kalau yang disampaikan oleh PSI tadi itu sekali lagi Soeharto itu 32 tahun karena kepala daerah ini pemilihan langsung rakyat yang memilih dan bukan hak prerogatif presiden untuk menaikkan seseorang. Oke, dipilih oleh tapi rakyat. kalau saya, menurut saya, mau Gibran, Bobi, Kaisang semuanya punya kualitas yang bagus dan harusnya memang diberikan kualitas kesempatan. apa nih untuk berbisnis, untuk memimpin daerah? Kualitas memimpin kan kita kan nggak boleh dong bilang lu nggak berkualitas sebelum dia mimpin, gitu kan? Itu jadi boleh-boleh aja. Nanti kita tinggal buktikan apakah Mas Kaisang mau berpromosi ala Aldi Taher. Kalau menurut saya yang tadi dengan Mbak Erina tuh promosi ala Aldi Taher. Gak usah pilih saya, tapi ngarep gitu ya. Supaya diomongin gitu. Aldi Taher tuh seperti apa? Tolong dijelaskan. Jangan pilih saya. Jangan pilih saya tapi ngarep gitu loh. Ini kan juga kayak gitu juga, tapi kan. Tunggu pertanyaannya belum dijawab. Jangan-jangan PSI juga nggak tahu nih Depok Sleman apa Depok Jawa Barat nih Kaisang mau majunya. Kalau komunikasinya kan memang dengan PSI Depok. Depok Jawa Barat. Ini juga ada aja gitu-gitu. Enggak siapa tahu. Durasi loh kan? Enggak, abis itu kan Serial nanya lagi. Bro tolong itu dicek bro, itu mau Depok mana. Jadi saya ingin sampaikan selamatlah pada PSI karena memanfaatkan berdiri tegak dengan Pak Jokowi. Terus memilih Kaisang ini untuk memenangkan pertarungan 2024. Berdasarkan asas meritokrasi yaitu skill dan capability-nya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa, menarik sekali. Diskusi kita malam hari ini kita akan tunggu jawabannya di Depok mana Kaisang akan maju dan biarkan rakyat yang akan menentukan apakah Kaisang akan jadi pemimpin kepala daerah atau tidak. Saya akhiri dua sisi malam hari ini, saya Dwi Angge, selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.